Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fajarwati dari kelompok 2 dengan NDH 18. Saya sebagai Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lesson learn materi klaster 2, yaitu hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Baiklah, seperti yang saya jelaskan pada video saya sebelumnya, cascading pohon kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan target pada eselon 2-nya, yaitu menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja, yang kemudian diturunkan kepada eselon 3-nya, yaitu meningkatnya serapan tenaga kerja yang berkualitas, yang sekaligus menjadi indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian akan diturunkan menjadi program penempatan tenaga kerja dan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi acuan, yaitu Kalsel terampil, dan sesuai dengan misi Gubernur Kalimantan Selatan, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil. Kemudian tantangan internal dan eksternal juga harus kita lihat, harus menjadi tantangan yang kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Nah, sinergitas dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri juga akan menjadi tantangan yang berat bagi tenaga kerja yang siap bersaing secara global. Mismatch kebutuhan demand dan ketersediaan atau supply tenaga kerja terampil yang berbanding terbalik juga menjadi tantangan yang berat bagi sektor ketenaga kerjaan. Kemudian yang menjadi fokus hubungan kelembagaan pada kalselsiapkerja.com yang digunakan adalah pentahelix, yaitu 5 elemen masyarakat ini harus berkolaborasi untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil tadi, sebagai untuk menyiapkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibu kota negara, dan juga sebagai Kalsel Babu Salam, dan juga untuk menghadapi bonus demografi yang akan terjadi di 2030 hingga 2045. Jadi yang pertama yaitu adalah pemerintah. Jadi pemerintah ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah pusat yang dimaksud adalah Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, kemudian Dinas Pendidikan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan atau praktisi yang diwakili oleh Kadin sebagai koordinator perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Nantinya data ini akan menjadi data wajib lapor lowongan kerja yang ada di perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu akademisi. Nah, akademisi ini berasal dari Politeknik se-Kalimantan Selatan sebagai penyuplai tenaga kerja vokasi. Nah, ini akan berkolaborasi nantinya yang dibarengi dengan adanya komunitas, yaitu lembaga pelatihan kerja, untuk mempertajam tenaga kerja kita agar siap bersaing secara global. Yang terakhir yaitu unsur media. Media ini berfungsi untuk sebagai informasi, sebagai publikasi, dan sebagai edukasi kepada masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan organisasi digital, layanan SPBE itu adalah layanan publik berbasis elektronik yang diutamakan menggunakan aplikasi umum, yaitu termasuk adalah di bidang ketenaga kerjaan. Kemudian yang ada SPBE di ketenaga kerjaan yaitu ekosistem digital ketenaga kerjaan, sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu Siap Kerja, dan Satu Data Ketenaga Kerjaan. Nah, di sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenaga kerjaan terdapat ada 4 menu yang bisa digunakan oleh pencari kerja, yaitu Skill Hub, Sertifikasi Hub, Career Hub, dan Biz Hub. Tentunya ini akan membantu tenaga kerja kita untuk lebih meningkatkan kompetensinya agar dapat bersaing secara global, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.